jumlah ya desa kita di Kabupaten Belitung kan 42 desa. Dan memang harus ada penataan desa karena memang beberapa desa itu secara administratif itu sudah tidak lagi ideal. Untuk 3 desa yang sudah masuk tadi secara ketentuan semuanya sudah terpenuhi. Penganggaran desa induk, semua desa induk sudah menganggarkan untuk desa persiapan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Suara Praja dan juga selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Antonio Apriza yang sudah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Iya, dan tak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya Pak. Amin. Semoga berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan menuju hari kemenangan nanti. Baik, Radio Praja 102,2 FM tentu tadi sudah kabarkan ya bahwa di pukul 9 ya kami hadir menemani Anda tentunya dalam program acara talk show ya, dalam program acara KUD Kunjungan Orang Dinas ya, dan saat ini telah hadir di studio kita yaitu Bapak Antonio Apriza yaitu selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPPK BPMD Kabupaten Belitung. Dan Kerabat Praja tentu ada sejumlah informasi dan juga perbincangan yang akan kita ulas pada pagi jelang siang hari ini yang patut Anda simak ya. Tentu mudah-mudahan dengan informasi ataupun juga kabar yang akan disampaikan oleh Bapak Antonio Apriza ini bisa memberikan banyak pengetahuan dan juga manfaat untuk seluruh masyarakat Belitung atau warga Belitung nih Pak Antonio. Karena kalau kita melihat tadi sudah sampaikan Bapak Antonio Apriza ini adalah selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya, ini tentu berhubungan dengan masyarakat dan desa tentunya. Mungkin pendengar setia sudah tahu ya apa yang akan kita ulas pada pagi jelang siang hari ini bersama Bapak Antonio Apriza. Ya, di mana kita akan mengulas mengenai pemekaran desa nih. Iya. Mungkin untuk pengantar pembuka di pagi hari ini bisa Bapak sampaikan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami Antonio Apriza. Seperti yang disampaikan, jabatan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Iya. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya. Kalau kata orang Belitung nih, nak nyebut nama ini harus minum aqua dulu. Tapi berhubung ini puasa, jadi kita anak dulu lah Pak ya. Puasa, terpaksa lah. Baik, secara tugas dan fungsi dinas kami ini ada 2 urusan. Iya. Yang pertama urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang kedua urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Iya. Nah, khususnya kami di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara tugas dan fungsi ini jangan langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 42 desa yang ada di Kabupaten Belitung. Nah, jadi secara umum seperti itu. Terkait dengan pemekaran desa, pemerintah Kabupaten Belitung telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang penataan desa yang selaras dengan rencana akan ada pemekaran di tahun 2023 ini. Mungkin itu sementara. Oke, baik, Praja 102,2 FM sudah disampaikan oleh Bapak Antonio Apriza ya seputar dengan tugas, fungsi dan pokok ya dari Dinas DPPK BPMD khususnya untuk Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa ya Pak Antonio Apriza. Ya, baik, Praja, seperti tadi telah disampaikan bahwa kita hari ini akan mengulas seputar dengan pemekaran desa. Seperti yang kita ketahui, mungkin saat ini juga tengah beredar ya Pak seputar informasi mengenai usulan, kemudian mungkin ada yang perlu diluruskan seputar dengan permasalahan terkait dengan pemekaran desa ini, biar masyarakat lebih paham dan juga mengerti ya Pak. Jangan sampai nanti salah paham nih ya. Dengan melalui Radio Suara Praja ya, mungkin kita bisa meluruskan ya seputar informasi yang beredar ya di media sosial, baik itu juga di berita harian seputar dengan mungkin ada beberapa
isu yang sedang terjadi saat ini ya, seputar dengan pemekaran desa. Nah, sebelum kita mengulas hal tersebut nih Pak Antonio, mungkin untuk yang pertama barangkali tadi setelah kita bincang-bincang di belakang layar, adapun syarat-syarat dari pemekaran desa ini. Nah, mungkin bisa Bapak sampaikan seperti apa syaratnya. Baik, terima kasih. Terkait dengan pemekaran desa atau dengan nama lain penataan desa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Yang pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Jadi desa induknya ini harus 5 tahun minimal usianya, baru dia bisa dimekarkan. Yang kedua, jumlah penduduk paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga untuk desa induk dan desa pemekaran. Yang ketiga, wilayah kerja yang memiliki akses transportasi atau wilayah. Yang keempat, sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat dengan adat istiadat desa. Yang kelima, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Yang ketujuh, batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dengan peraturan bupati. 8, sarana prasarana pemerintahan desa dan pelayanan publik. Yang ke-9, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir itu cakupan wilayah yang terdiri dari dusun. Jadi kalau kita lihat dari syarat-syarat ini, yang paling utama ini terkait dengan jumlah penduduk, itu minimal 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Yang kedua, terkait dengan penyelesaian batas. Jadi batas desa harus selesai terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pendataan atau pemekaran desa. Pemekaran desa tadi, jadi harus memenuhi syarat-syarat tersebut ya Pak Antonio Apriza, baru bisa dilakukannya pemekaran desa tadi atau disetujui ya, menjadi pemekaran desa. Dan Kerap Praja tentu banyak sekali ini prosedur-prosedur, langkah-langkah juga yang mungkin harus dicukupi begitu Pak Antonio ya, yang harus memang dilakukan langkah-langkah tersebut, dipenuhi begitu syarat-syarat yang telah ditentukan gitu kan. Baik, Kerap Praja 102,2 FM, tentu ada pula mekanisme sampai menjadi desa penuh. Kemudian juga tadi Pak Antonio sampaikan di belakang layar desa persiapan yang tentu yang harus memenuhi syaratnya apa-apa saja ya di dalamnya. Dan sesaat lagi kita akan ulas ya Pak Antonio setelah kita jeda beberapa lagu berikut. Tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. 102,2 FM Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. Ya baik, Kerap Praja, tentu pada pagi jelang siang hari ini menarik ya perbincangan kita bersama dengan Bapak Antonio Apriza yang akan berbagi informasi seputar dengan pemekaran desa ini. Mungkin banyak juga masyarakat yang kurang paham barangkali ya Pak Antonio Apriza ya, mungkin dengan melalui Radio Suara Praja pada pagi hari ini dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Antonio Apriza memberikan pemahaman lebih lanjut ya Pak Antonio. Ya tadi sempat kita sampaikan juga, disampaikan oleh Pak Antonio terkait dengan syarat dari pemekaran desa juga setelah disampaikan ya, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi begitu baru bisa disetujui menjadi pemekaran desa ini. Nah, terkait dengan mekanisme sampai menjadi desa penuh nih Pak Antonio, ada desa penuh dan desa persiapan. Nah, di sini juga mungkin masyarakat ada yang belum paham nih terkait dengan desa penuh dan desa persiapan. Nah, mungkin dari Pak Antonio bisa menjelaskan lebih lanjut nih bagaimana hal tersebut. Baik, terima kasih ya. Tadi saya jelaskan terkait dengan syarat utama ya, untuk menjadi desa, untuk melakukan pemekaran desa. Nah, sekarang kita cerita ke bagaimana mekanismenya. Nah, yang pertama terkait dengan pemekaran desa ini, kalau dulu mungkin sebelum
Undang-Undang 6 2014 tentang desa, dia bisa bersifat bottom up atau top down. Nah kalau sekarang dia prosesnya harus mix, artinya yang pertama harus ada prakarsa dari masyarakat setempat dulu, baru ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Nah, jadi secara mekanisme, misalnya di satu desa terdiri dari beberapa dusun, harus ada masyarakat yang memprakarsai. Misalnya secara geografis, desa kami ini secara geografis cakupan wilayah dusunnya terlalu jauh, sehingga untuk melakukan kegiatan administrasi, kependudukan atau yang lain, butuh ada penataan desa. Nah, itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi prosesnya yang pertama, prakarsa masyarakat setempat, dia dalam bentuk musyawarah dusun, setelah itu musyawarah desa. Nah dari hasil musyawarah desa ini disampaikan kepada bupati. Nah nanti Pak Bupati berdasarkan usulan ini akan membentuk tim untuk melakukan verifikasi tentang usulan tersebut. Nah nanti setelah timnya dibentuk, tim akan melakukan verifikasi secara administrasi dan faktual. Apabila memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan pembentukan desa persiapan melalui peraturan bupati. Nah secara singkat, setelah dia menjadi desa persiapan, Pak Bupati akan menunjuk penjabat kepala desa. Karena kan secara struktur, secara SOTK ini belum ada perangkat di bawahnya. Nah jadi tugas setelah dilantik Pak Bupati, penjabat kepala desa ini akan membentuk struktur perangkat desa, membentuk lembaga kemasyarakatan desa, dan memprakarsai pembentukan badan permusyawaratan desa baru. Nah, nanti dia akan berjalan, kalau diregulasi akan dilakukan verifikasi selama 6 bulan sekali. Nah, apabila dalam waktu 6 bulan pertama dia memenuhi syarat, akan dilakukan verifikasi. Setelah itu diajukan menjadi desa penuh. Apabila tidak memenuhi syarat, dia terus jalan sebagai desa persiapan sampai waktu 2 tahun kalau diregulasi. Apabila 2 tahun dia sudah memenuhi syarat menjadi desa penuh, barulah dia ditetapkan menjadi desa penuh. Desa penuh tadi. Iya, betul. Desa penuh dan desa persiapan ini bedanya apa nih Pak Antonio? Kalau desa penuh kan mungkin ada beberapa yang syarat-syarat ya untuk disebut desa penuh ini. Nah kalau desa persiapan ini, kalau desa persiapan ini secara penganggaran dia masih menginduk ke desa induknya. Nah biar lebih gampang kita contohkan desa ya. Nah ini desa Air Saga ini kan ada usulan akan mekar jadi desa Air Sereku Damai rencananya. Jadi dusun Air Sereku dan dusun Sukadamai ini akan dimekarkan jadi satu desa baru namanya Desa Air Sereku Damai. Nah, selama dia masih menjadi desa persiapan Air Sereku Damai, secara penganggarannya itu masih di backup oleh desa induk, yaitu Desa Air Saga. Desa Air Saga tadi. Oke. Nah, terus desa persiapan ini kan dia penjabat kepala desanya ditunjuk oleh Pak Bupati. Setelah itu dia akan membentuk struktur organisasi. Apakah pelayanan masyarakatnya terpenuhi, apakah perangkat untuk pemerintah desanya terpenuhi, itu akan dilakukan verifikasi untuk ditetapkan kemudian menjadi Desa Air Sereku Damai. Persiapannya hilang. Gitu. Seperti itu ya. Jadi perbedaannya antara desa penuh dan desa persiapan tadi ya. Oke, baik Praja 102,2 FM ya. Semoga informasi yang disampaikan oleh Pak Antonio ini bisa dimengerti ya oleh masyarakat Belitung ya. Begitu tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Antonio. Dan Praja tentu seperti yang kita ketahui atau mungkin informasi yang beredar di berita harian atau media sosial nih Pak Antonio ya, terkait dengan seperti yang dikabarkan di mana pemekaran desa di Belitung masih terkendala dengan penyelesaian batas nih kabarnya. Nah nanti akan kita ulas ya Pak Antonio di sesi yang berikutnya. Tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua.
102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Kami kembali lagi ke ruang dengar Anda ya. Masih kita pancar luaskan dari Komplek Merakas, tepatnya di kantor Diskominfo Kabupaten Belitung ya, tepatnya di studio Radio Suara Praja. Dan saat ini tadi masih ditemani oleh Pak Antonio Aprizal. Kita masih mengulas seputar dengan pemekaran desa ya. Tentu tadi telah beliau sampaikan beberapa informasi terkait dengan bagaimana syarat-syarat menjadi pemekaran desa tadi, kemudian juga mekanisme sampai menjadi desa penuh, desa persiapan ya. Dan Baikra Praja 102,2 FM, seperti informasi yang beredar di media sosial dan juga mungkin di berita harian yang mungkin dari rekan-rekan sudah ketahui ya, di mana dikabarkan pemekaran desa di Pulau Belitung ini masih terkendala penyelesaian batas. Mungkin barangkali dari sebagian masyarakat Belitung masih bingung nih Pak Antonio, penyelesaian batas itu seperti apa sih, dan mungkin dari informasi ini mungkin Bapak Antonio bisa menjelaskan atau meluruskan ya informasi yang beredar tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan di awal terkait dengan syarat utama pemekaran desa, yaitu batas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan bupati. Nah, jadi secara usulan yang hari ini terproses di kami ada 3 desa yang mengajukan. Yang pertama Desa Air Saga. Desa Air Saga itu rencana desa pemekarannya itu Desa Air Serku Damai. Yang kedua Desa Tanjung Binga. Rencana desa pemekarannya itu Desa Tanjung Binga Baru. Yang ketiga Desa Air Seru. Rencana pemekarannya itu menjadi Desa Air Rembikang. Nah, karena seperti yang saya jelaskan di awal, syarat utama adalah batas. Untuk desa-desa se-Kabupaten Belitung, batas desa ini masih belum selesai. Nah, jadi dari 42 desa yang ada di Kabupaten Belitung, masih ada beberapa desa yang batas desanya belum selesai. Nah, misalnya antara Desa Tanjung Binga dan Desa Keciput. Nah, itu masih ada di sebelah utara yang belum bisa disepakati. Antara Desa Simpang Rusak dan Desa Bantan juga belum selesai. Satu lagi di Sijuk dan Air Selumar, satu segmen juga belum selesai. Selanjutnya ada di Bulu Tumbang dan Air Seru, Pelepak Putih dan Air Seru dan Bulu Tumbang. Nah, jadi untuk batas desa ini nanti secara hukum akan ditetapkan dengan peraturan bupati, yang mana nanti akan ada 5 peraturan bupati yang mengcover 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung untuk penyelesaian batas desanya. Nah, perlu juga kita informasikan ya, mumpung saya diundang di sini, kepada seluruh masyarakat, batas desa ini hanya menegaskan secara administratif. Karena memang dari batas desa inilah kita akan tahu berapa realnya luasan wilayah desa kita. Nah, kalau sampai hari ini kan masih kira-kira. Nah, jadi terkait dengan kepemilikan lahan dan lain-lain, walaupun dia berubah awalnya dari desa ini desa ini, itu tidak akan terpengaruh dengan penyelesaian batas desa. Mungkin masih banyak yang belum paham di sini, karena ini hanya menegaskan secara administratif. Nah, misalnya untuk 3 desa yang sudah masuk tadi secara ketentuan semuanya sudah terpenuhi. Penganggaran desa induk, semua desa induk sudah menganggarkan untuk desa persiapan. Tapi permasalahannya batas desanya yang masih belum selesai. Jadi insya Allah akan kita kejar di tahun 2023 ini. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia untuk segera melakukan progres percepatan penyelesaian batas. Yang sampai hari ini yang sudah fix hanya 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Selat Nasik, yang proses penyelesaian batasnya sudah selesai verifikasi dari Badan Informasi Geospasial, yang baru saja akan kita tetapkan dengan peraturan bupati. Kira-kira seperti itu. Iya, Baikra Praja 102,2 FM, mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat Belitung ya, bahwa tadi sempat disampaikan oleh Pak Antonio bahwa tadi terkait dengan penyelesaian batas ini hanyalah untuk administratif saja ya Pak Antonio. Mungkin barangkali dari masyarakat Belitung
terkait hal tersebut mungkin ada yang sedikit berpikiran apa namanya? Kalau dia pindah lokasinya ke desa sebelah, tanah dia akan hilang, gitu kan? Nah, betul. padahal enggak, ini hanya secara administratif saja. Betul. Segala kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat tidak akan berubah dengan adanya penetapan batas desa. Ya, mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Antonio Apriza ini. Nah, dikabarkan juga nih Pak Antonio di mana ada 2 desa di Kecamatan Mambalong. Betul. Katanya juga berencana akan mengajukan pemekaran. Nah, desa apa saja nih kiranya? Ada 2 desa setelah 3 desa tadi yang kita lakukan verifikasi administrasi. Ada 2 desa yang masuk lagi. Yang pertama desa Mambalong, rencananya akan ada pemekaran untuk wilayah Parangbulo dan Aik Kondor. Nah, yang kedua ada desa Lasar yang akan mengajukan pemekaran untuk wilayah Batu Mana, Ulim. Tapi sampai hari ini yang baru kita terima hasil musdesnya dan laporan ke bupatinya itu baru dari desa Mambalong. Desa Mambalong. Nah, iya. Jadi memang secara jumlah ya desa kita di Kabupaten Belitung kan 42 desa. Dan memang harus ada penataan desa karena memang beberapa desa itu secara administratif itu sudah tidak lagi ideal, makanya harus dilakukan penataan desa. Dan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Belitung bersama dengan DPRD kita sepakat 2022 kita selesaikan dulu regulasinya sebagai payung hukum. Dan tahun 2022 alhamdulillah perda tentang penataan desa kita selesai. Nah, hari ini tinggal kita selesaikan persyaratan-persyaratan teknis yang ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk menuju ke penataan desa. Jadi insya Allah semua stakeholder di pemerintah Kabupaten Belitung bekerja sama agar bisa mempercepat proses penataan desa yang ada di Kabupaten Belitung. Oke. Baik, Raja 102,2 FM. Iya, berikut tadi sudah disampaikan oleh Pak Antonio ya bahwa ada beberapa desa yang saat ini tengah dalam proses ya Pak Antonio terkait dengan penyelesaian batas, kemudian juga ada beberapa desa yang juga mengajukan untuk pemekaran desa ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya nanti ke depan. Dan juga mungkin dari koordinasi ini sangat penting sekali ya Pak Antonio antara masyarakat ya. Dan mungkin nanti Pak Antonio di sesi yang terakhir ya bisa memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat Belitung, mungkin ada pesan saran yang bisa disampaikan ya terkait dengan pemekaran desa ini ya. Mungkin juga dari masyarakat Belitung bahwa kita harus adanya musyawarah yang baik ya begitu agar dapat berjalan dengan baik juga ya terkait dengan rencana pemekaran desa ini ya di beberapa desa. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah di Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Ya, baik pendengar Suara Praja 102,2 FM. Iya, tidak terasa sekali ya kebersamaan kita di studio telah menunjukkan pukul 10:07 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kebersamaan kita dengan Bapak Antonio Apriza yang sudah menyempatkan hadir ya di studio Radio Suara Praja dengan segala rutinitas yang mungkin padat nih Pak Antonio tapi belum sempat hadir ya untuk mengisi ruang dengar Anda di pagi hari ini. Baik Kera Praja, tentu informasi yang juga disampaikan oleh Pak Antonio ini mudah-mudahan bisa menambah edukasi kepada masyarakat Belitung ya terkait dengan pemekaran desa. Dan baik Kera Praja, di sesi yang terakhir ini mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Belitung Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama dari 3 usulan yang sementara ini masih kita proses ya, di Air Seru, di Tanjung Binga dengan di Air Saga. Nah, semua prosesnya sedang berjalan ya. Memang ada beberapa masyarakat ya khususnya dari Air Rembikang ini, dari Air Saga mungkin yang terus bertanya gimana Pak ya. Prosesnya sedang berjalan, jadi insya Allah kita akan selesaikan batas di 2023 ini. Selanjutnya kita akan segera bentuk desa persiapan. Kami sangat mengapresiasi sekali ya masyarakat-masyarakat yang memang berinisiatif untuk melakukan penataan desa ini, pemekaran desa ini,
karena memang secara cakupan wilayah, secara pelayanan administrasi pemerintahan itu memang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Jadi pesan-pesan kami, cerita tentang penataan desa ini baru akan kita mulai setelah dia ditetapkan jadi desa persiapan. Karena nanti prosesnya cukup panjang, karena memang aturan dan regulasi yang ada harus memenuhi semua kriteria-kriteria. Nah, sebagai perbandingan kita pernah studi banding, studi komparasi ke Kabupaten Pemalang. Di Kabupaten Pemalang itu akan ada penataan satu desa yang secara proses sudah hampir 7 tahun belum menjadi desa penuh, karena syarat batas desanya belum selesai. Nah, jadi kalau kita di Kabupaten Belitung ini kita selesaikan dulu batas biar itu tidak menjadi masalah. Betul. Jadi nanti proses ke desa penuhnya kita tidak lagi terkendala permasalahan batas desa. Betul. Nah, itulah pesan-pesan dari kami. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Belitung yang benar-benar menaruh atensi penuh terhadap penataan desa ini. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi misi Pak Bupati di tahun 2023 ini akan segera terbentuk desa persiapan dalam menuju desa penuh di Kabupaten Belitung. Oke, baik, Praja 102,2 FM, demikianlah pesan yang disampaikan oleh Bapak Antonio Apriza selaku Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau disingkat dengan DPPK BPMD Kabupaten Belitung. Mudah-mudahan informasi yang dibagikan beliau pada siang jelang hari ini di ruang dengar Anda di Radio Suara Praja bisa diterima dengan baik ya Pak Antonio. Amin. Baik, Praja, demikian di sini kami menemani Anda. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Antonio sudah hadir di studio Radio Suara Praja berbagi informasi seputar dengan tajuk kita pada pagi jelang siang hari ini, yaitu terkait dengan pemekaran desa. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan saya bisa diundang lagi karena desa ini kan luas ya. Iya, betul. Banyak sekali isu-isu sensitif yang ada di masyarakat ini yang perlu kita luruskan. Betul sekali. Nanti kita akan bincang kembali nih Pak Antonio siap. Di sesi yang selanjutnya ya. Baik, Praja, demikian di sini kami menemani Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.